Chapter 247 Indonesian. Bab 247, merebut daftar ranking. Meskipun mereka merasa bahwa apa yang dikatakan Si Feng logis, kekecewaan mereka masih tidak berkurang sedikit pun. Dari semua orang yang hadir, hanya semangat juang Aqua Rose yang benar-benar dinyalakan. Dia adalah satu-satunya yang benar-benar mengerti arti dari kata-kata Si Feng. Kekuatan yang tergantung pada diri sendiri daripada orang lain. Contoh terbaik untuk ini adalah Si Feng yang berdiri tepat di depan mereka. Persekutuannya jelas sangat lemah. Namun, dia berhasil mencapai banyak hal yang bahkan tidak bisa dilakukan oleh banyak guild tingkat pertama dan bahkan super guild. Akibatnya, dia membuat semua orang percaya bahwa ada kekuatan misterius yang diam-diam mendukungnya dari belakang. Namun, apa realitas dari masalah ini? Dengan hanya mengandalkan dirinya sendiri, Si Feng telah menciptakan keajaiban. Dia bahkan telah mengalahkan semua orang di lelang Blackwing, menyebabkan sensasi. Karena Si Feng mampu melakukan hal seperti itu, mengapa dia tidak bisa melakukannya juga? Pada saat ini, Aqua Rose benar-benar merasa menggelikan ketika dia mengingat bagaimana dia bermaksud menggunakan kekuatan misterius di belakang Si Feng untuk membuktikan dirinya kepada orang tuanya dan semua orang. Yang kembali ke Twilight Echo. Api hitam benar. Betapa kuatnya persekutuan, tidak penting seberapa kuat kita, diri kita sendiri, adalah titik krusial. Karena kita telah bergabung dengan Zero Wing, mari kita menjadi orang-orang yang mengubah cara orang lain memandang Zero Wing, Aqua Rose menjelaskan dengan keras. Sepenuhnya setuju dengan pendapat Si Feng. Semua orang terdiam mendengar kata-kata Aqua Rose, tapi semangat juang yang berapi-api bisa terlihat tumbuh di mata mereka. Itu benar. Awalnya mereka berniat untuk memulai dari awal. Sekarang mereka memiliki taipan kaya seperti Si Feng yang mendukung mereka. Apalagi yang harus mereka takuti? Pengembangan agil terutama bergantung pada sumber daya keuangan. Faktor yang tersisa adalah kehadiran para ahli untuk memimpin persekutuan dalam menyerang tim Dungeons dan menyelesaikan epic case yang tidak mungkin untuk diselesaikan. Mereka pasti akan mengubah Zero Wing menjadi guild nomor 1 di White River City. Pada saat ini, Si Feng mengirim Fire Dance dan yang lainnya pesan, kamu bisa mulai sekarang. Segera, Si Feng menerima balasan, dimengerti. Setelah melihat pesan ini, tatapan Si Feng beralih ke semua orang yang hadir di ruang rapat. Dia kemudian mengumumkan dengan keras, aku tahu bahwa beberapa dari kamu masih memiliki beberapa kekhawatiran, jadi aku akan memberi kamu sedikit kejutan. Aku akan membiarkan kamu semua mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang apa itu Zero Wing. Petik 2. Pemahaman yang lebih baik tentang Zero Wing? Apakah persekutuan ini masih memiliki rahasia? Petik 2. Semua orang menjadi bingung dengan kata-kata Si Feng. Segala sesuatu tentang persekutuan ini jelas dalam satu pandangan, jadi rahasia apa yang mungkin ada? Satu-satunya hal yang mungkin bisa dirahasiakan adalah sumber daya keuangan guild yang menakutkan. Dengan kekayaan sebesar itu, mereka seharusnya tidak memiliki masalah untuk mendapatkan berbagai manfaat kesejahteraan yang akan diterima pemain setelah bergabung dengan guild. Selain itu, Black Flame adalah ketua forger dari Star Moon Kingdom yang diakui publik. Di masa depan, anggota guild tidak akan kekurangan senjata dan peralatan untuk digunakan. Namun, ini tidak boleh dianggap sebagai rahasia, bukan? Semua orang dapat melihat daftar ranking kota Sungai Putih sekarang, kata Si Feng lembut. Daftar peringkat, semua orang segera memanggil daftar ranking untuk melihatnya.
Apakah ada yang salah dengan daftar pemeringkatan? Aku ingat ketika aku datang ke White River City, pemain teratas dalam daftar ranking adalah Lon Tyrant. Pada saat itu, dia hanya di level 15. Bagaimana dia tiba-tiba menjadi level 19? Apakah sistem melakukan kesalahan? Petik 2. Tidak. Itu tidak benar. Lihatlah ide pemain. Itu bukan Lon Tyrant. Petik 2. Mungkin itu bukan kesalahan sistem. Lihat, 8 pemain teratas semuanya sudah tidak aktif. Bahkan pemain di tempat ke-8 adalah level 18 sekarang. Lon Tyrant masih level 15, dan dia berada di posisi 9 sekarang. Bagaimana ini mungkin? Level 18. Bukankah level ini terlalu berlebihan? Bahkan di Storm Empire, pemain dengan level tertinggi hanya di level 16. Bagaimana bisa White River City memiliki 8 pemain yang telah berhasil melampaui pemain top di Storm Empire? Petik 2. Tunggu. Semua pemain ini berasal dari persekutuan yang sama, dan nama persekutuan disebut 0 sayap. Petik 2. Semua orang tercengang ketika mereka menemukan perubahan dalam daftar peringkat. Mereka gemetar, tidak berani mempercayai mata mereka sendiri. 8 pemain ini sebenarnya adalah anggota guild mereka. Namun, hati semua orang dipenuhi dengan pertanyaan. Jika Zero Wing memiliki 8 ahli yang sangat kuat, mengapa persekutuan tetap tidak dikenal oleh publik bahkan sampai sekarang? Ini benar-benar tak terbayangkan. Ini adalah kekuatan Zero Wing. Pada saat ini, Aqua Rose mulai memperbarui evaluasinya tentang Si Feng dan persekutuan ini. Meskipun Zero Wing kecil, itu adalah pertemuan para ahli. Kekayaan, tenaga kerja, dan akhirnya, ketenaran. Sebenarnya, Zero Wing memiliki fondasi yang diperlukan untuk menjadi persekutuan besar. Selama mereka mengelola keuntungan guild yang mereka tawarkan dengan benar, Zero Wing dapat dengan mudah menjadi guild besar dalam waktu singkat. Tidak heran Si Feng terlihat sangat percaya diri. Sementara itu, ketika Aqua Rose dan bawahannya terhuyung-huyung atas penemuan baru mereka, seluruh kota Sungai Putih telah dilemparkan ke dalam kegemparan. Lon Tyrant, yang telah memonopoli posisi pertama dalam daftar ranking kota White River selama ini, sebenarnya telah ditendang oleh orang lain. Selain itu, ia tidak hanya ditendang oleh 1 orang, tetapi oleh 8 orang. Kemunculan tiba-tiba 8 pemain ini membuat kemuliaan Lon Tyrant sebelumnya tampak seperti lelucon. Seolah-olah 8 pemain ini hanya menyerah pada Lon Tyrant sebelumnya, seperti bagaimana orang dewasa akan memanjakan anak kecil. Sekarang, bagaimanapun, mereka tidak lagi membiarkan Lon Tyrant mengambil jalannya sendiri. Jika tidak, bagaimana mereka akan menjelaskan situasi ini di mana 8 pemain langsung mengambil 8 tempat teratas dalam daftar ranking? Hanya ada satu penjelasan yang mungkin, mereka terus-menerus menyembunyikan level mereka. Orang-orang ini tidak manusiawi. Sampah. Tempat pertama adalah level 19, dan bahkan tempat ke-8 adalah level 18. Aku hanya berhasil mencapai level 13 setelah bekerja keras. Apakah mereka mencoba membuatku putus asa? Petik 2. Ya Tuhan, bawalah aku. Jenis dukungan apa yang dimiliki Zero Wing ini? Bukankah mereka terlalu luar biasa? Apakah ada rencana kekuatan besar untuk membangun benteng di kota Sungai Putih? Petik 2. Banyak pemain di wilayah kota Sungai Putih diaduk oleh insiden ini. 8 posisi teratas pada daftar ranking sebenarnya diambil alih oleh 1 guild. Orang bisa membayangkan betapa kuatnya persekutuan ini. Bahkan Ouroboros, guild nomor 1 di White River City,
tidak sekuat itu. Banyak pemain independen mulai mencari tahu apa jenis Guild Zero Wing itu. Bahkan ada beberapa pemain independen yang secara langsung bertanya bagaimana mereka bisa bergabung dengan Zero Wing di forum publik. Lagi pula, dengan monster leveling seperti itu di persekutuan, bukankah mereka juga bisa naik level seperti roket jika mereka bergabung? Tiba-tiba, Zero Wing telah menjadi topik terpanas bagi setiap pemain di White River City, dan banyak yang menyatakan kesediaan mereka untuk bergabung dengan guild semacam itu. Meskipun para pemain independen bersuka cita atas Zero Wing, di sisi lain, berbagai guild besar mengalami sakit kepala karenanya. Mereka tidak melakukan apa-apa untuk menyelidiki guild baru ini yang tiba-tiba muncul dan juga 8 pemain teratas di daftar ranking. Namun, informasi yang mereka terima membuat Zero Wing terlihat lebih misterius, karena mereka gagal mengetahui bahkan siapa pemimpin guild Zero Wing itu. Satu-satunya hal yang mereka tahu adalah bahwa Fire Dance pernah menempati tempat pertama dalam daftar peringkat kota White River. Selain itu, 7 pemain lainnya juga pernah masuk dalam 10 besar daftar peringkat. Sementara itu, ke-8 pemain ini memiliki kesamaan poin. Ke-8 pemain ini telah menghilang dari mata publik selama beberapa waktu sekarang. Sebelumnya, semua orang berasumsi bahwa mereka menjadi diam karena disusul dalam daftar. Namun, kenyataannya adalah bahwa para pemain ini sengaja menyembunyikan diri hanya untuk menghindari penemuan sampai sekarang. Tanda hubung. Bisakah seseorang memberitahuku apa yang terjadi di sini? Lone Tyrant melihat daftar ranking, berteriak, di mana saja para bajingan ini keluar? Pada saat ini, tidak ada yang lebih memalukan bagi Lone Tyrant daripada posisinya di daftar ranking. Kemuliaan masa lalunya sudah tidak berharga sekarang. Sebaliknya, dia telah menjadi bahan tertawaan semua orang di kota Sungai Putih. Pemimpin persekutuan, aku sudah menyelidiki para pemain ini. Sepertinya mereka semua terkait dengan Ye Feng. Selain itu, aku juga melihat Zero Wing di The Adventurers Association. Persekutuan hanya terdaftar baru-baru ini, dan ada kemungkinan bahwa itu adalah persekutuan yang dibentuk oleh Ye Feng sendiri, kata seorang ranger. Baik, sangat bagus. Pada awalnya, aku berpikir bahwa dia telah menyembunyikan diri dari kesadaran diri setelah aku memberi hadiah kepadanya. Namun, sepertinya dia menganggapku enteng. Karena dia keluar untuk menamparkan mukaku, dan bahkan telah memulai persekutuan di kota Sungai Putih, aku akan membuatnya menyesali keputusannya. Segera temukan semua anggota yang tergabung dalam persekutuan Ye Feng. Aku ingin persekutuannya dihancurkan. Lone Tyrant berteriak ketika dia mengumumkan perintah kepada seluruh persekutuan. Dia harus menghancurkan persekutuan ini dan meratakan Si Feng dengan segala cara. Tidak hanya dia melakukan ini untuk dirinya sendiri, itu juga perintah dari tokoh yang perkasa. Chapter 248 Indonesian. Bab 248, luar biasa mulai dari biasa. Lone Tyrant bukan satu-satunya orang yang marah dengan masalah daftar ranking. Persekutuan lain di White River City juga sangat marah. Daftar peringkat adalah tempat bagi para guild seperti mereka untuk meningkatkan reputasi mereka. Meskipun metode periklanan seperti itu tidak seefektif mendapatkan clear pertama dari dungeon, jika mereka bisa menduduki daftar ranking untuk jangka waktu yang lama, itu masih akan membawa efek signifikan. Sekarang, bagaimanapun, Zero Wing menduduki 8 dari 10 posisi teratas, dan banyak guild yang tidak puas atas monopoli Zero Wing dari daftar ranking.
Guild ini tidak bisa membantu tetapi berharap mereka bisa mengundang pemimpin Guild Zerowing dan memberinya sedikit pikiran untuk meredakan ketidakpuasan mereka. Di peta level 18 Pyroxene Mountain, sebuah tim elit beranggotakan 20 orang saat ini sedang membersihkan batu monyet 6 bersenjata tingkat 18 di sini. Monyet batu 6 tangan adalah monster dengan tubuh besar. Meskipun tingginya 2 meter, gerakan mereka sangat gesit. Pertahanan fisik mereka sangat tinggi, dan satu-satunya kelemahan mereka adalah perlawanan sihir rendah mereka. Oleh karena itu, menggunakan serangan sihir skala besar terhadap monster ini akan sangat efektif. Selain itu, monyet batu 6 tangan hidup berkelompok di gunung ini, dan para pemain dapat dengan mudah memikat kelompok dan segera membunuh mereka. Snow, daftar ranking telah ditempati oleh Zerowing. Apalagi level mereka semua sangat tinggi. Akan sangat sulit bagi kita untuk mengejar mereka. Itu benar-benar membuat kamu bertanya-tanya bagaimana mereka berhasil naik level dengan begitu cepat. Zhao Yueru saat ini duduk di atas batu, beristirahat ketika dia mengisi ulang mana. Setelah menerima laporan dari bawahannya dan segera melihat daftar ranking, dia langsung terkejut dengan apa yang dia temukan. Sebagai pemain yang awalnya peringkat dalam 10 besar daftar peringkat, Zhao Yueru tahu dengan sangat jelas seberapa besar jarak antara level 15 dan level 18. Paling tidak, dia perlu menghabiskan 1 minggu lagi untuk menggiling sebelum dia bahkan bisa mencapai level 18. Ini setara dengan mengatakan bahwa ke-8 pemain ini akan tetap berada di daftar ranking selama seminggu di minimum. Namun, ini dengan asumsi mereka sama sekali tidak melakukan apapun sepanjang minggu. Jika mereka terus menggiling dan naik level dengan kecepatan mereka saat ini, siapa yang tahu kapan akan ada perubahan ke posisi 8 besar? Seperti yang diharapkan, mereka sangat kuat. Bahwa Ye Feng memiliki ambisi yang cukup juga, meskipun dia biasanya tidak menonjolkan diri. Sepertinya dia akhirnya memutuskan untuk mengambil tindakan sekarang. Snow lembut tidak merasa terkejut ketika dia melihat ide dari 8 pemain teratas. Salju, apakah kamu sudah tahu selama ini? Tanya Zhao Yueru, bingung. Dia memiliki pemahaman yang sangat jelas tentang kemampuan Si Feng. Kekuatan Si Feng, kemampuan kepemimpinan, dan kemampuan observasi berada di atas rata-rata, namun, sifat-sifat ini saja tidak cukup baginya untuk mendirikan persekutuan. Membangun persekutuan tidak semudah memainkan permainan rumah sejak membentuk persekutuan yang menandakan niat seseorang untuk bersaing untuk mendapatkan dominasi dengan persekutuan lain. Untuk persekutuan kecil seperti Si Feng, mempertahankan profil rendah akan lebih bermanfaat. Jika mereka melakukannya, sebagian besar persekutuan besar tidak akan terlalu memperhatikan mereka. Namun, sekarang setelah mereka melakukan hal yang sebaliknya, mereka praktis menyuruh persekutuan lain untuk mendatangi mereka. Setelah mereka memutuskan untuk menyembunyikan level mereka, aku pikir level mereka tidak sesederhana itu. Ye Feng tidak ingin orang lain tahu, jadi dia menyembunyikan mereka. Hanya saja, aku tidak pernah membayangkan bahwa level mereka yang sebenarnya akan sangat tinggi. Snow Gentle sangat tertarik dengan bakat ini. Dia dalam hati menyesalkan fakta bahwa para ahli ini hanya bisa tetap bersembunyi di sebuah guild kecil. Jika mereka bergabung dengan Ouroboros, mereka pasti akan bersinar dengan kecemerlangan yang bahkan lebih besar. Jika mereka tinggal di guild sekecil itu, mereka akan dengan cepat jatuh. Lagi pula, sebuah geng membutuhkan sumber keuangan untuk mengembangkan dirinya.
Snow lembut percaya bahwa si Feng tidak memiliki sumber daya keuangan yang menakutkan, terutama koin emas. Ada juga kekurangan tenaga kerja. Tidak mungkin untuk mengembangkan guild di domain God hanya dengan mengandalkan beberapa pemain. Selain itu, mereka juga harus menderita penindasan dari persekutuan besar lainnya. Oleh karena itu, Snow lembut menentukan bahwa Zero Wing tidak akan bertahan lama sama sekali. Namun, pada akhirnya, si Feng masih menjadi temannya. Oleh karena itu, gentle Snow mengirim pesan kepada si Feng, memberi selamat kepadanya atas pendirian Zero Wing. Mengenai bagaimana dia harus mengembangkan persekutuannya, sebagai orang luar, tidak baik baginya untuk membuat saran. Di lantai 3 dari perusahaan perdagangan Star Street, situasinya tidak suram seperti yang diyakini Snow gentle. Jika Snow lembut bisa melihat adegan ini sekarang, dia pasti akan terkejut. Setelah semua, tidak hanya si Feng memiliki dana yang cukup, ia juga berhasil merekrut sekelompok pemain yang baru-baru ini meninggalkan guild kelas 1, Twilight Echo. Dia juga berhasil merekrut Aqua Rose, yang pernah menjadi tetua kehormatan Twilight Echo. Sebagai seseorang yang pernah mengelola guild kelas 1 dengan lebih dari 10.000 bawahan, Aqua Rose memiliki banyak pengalaman. Oleh karena itu, ketika ditempatkan dalam situasi di mana dia memiliki sejumlah besar sumber daya keuangan tetapi hanya persekutuan kecil dengan sedikit lebih dari 100 pemain untuk dikelola, dia dapat melakukan tugasnya dengan sedikit atau tanpa usaha. Pemimpin persekutuan, aku telah menerima niatmu. Aku akan meningkatkan jumlah anggota kami hingga 5.000 ke kemampuan terbaik aku. Adapun masalah yang berkaitan dengan sistem tunjangan persekutuan, untuk saat ini, aku akan menerapkan sistem tunjangan persekutuan Twilight Echo sebagai pengganti sementara. Namun, aku harap kamu dapat menyusunnya sesegera mungkin. Jika tidak, setelah beberapa waktu berlalu, tidak akan mudah untuk mengubahnya. Aqua Rose sekarang memiliki pemahaman yang baik tentang situasi Zero Wing, dan dia merasa sangat optimis tentang prospek masa depan Zero Wing. Kekayaan, tenaga kerja, dan ketenaran. Dengan ketiga hal bersama, akan sangat mudah bagi mereka untuk merekrut sejumlah besar anggota baru. Kalau begitu, aku harus merepotkan Nona Aqua dengan masalah ini. Rencana tidak akan pernah bisa mengikuti perubahan. Berdasarkan perkiraan aslinya, itu masih akan lama sebelum dia mendirikan guildnya sendiri. Namun, dengan penambahan tiba-tiba Aqua Rose, si Feng tidak mampu menunggu lebih lama lagi. Bahkan jika persiapannya saat ini kurang, dia masih perlu mendirikan persekutuan. Selain itu, dia bermaksud untuk menangani masalah-masalah persekutuan ini sesegera mungkin, hanya saja dia masih memiliki hal-hal lain yang perlu dia tangani. Sekarang ada seorang profesional berdiri di depannya, mengapa dia tidak memanfaatkannya? Guild Leader Black Flame, aku sudah menjadi wakil ketua Zero Wing. Tolong panggil aku Aqua mulai sekarang. Jika pemimpin guild tidak memiliki perintah lain, maka aku akan mulai membuat pengaturan yang diperlukan sekarang, kata Aqua Rose dengan nada profesional. Mungkin karena dia telah menerima posisi baru, Aqua Rose dengan cepat memasuki mode wanita super. Si Feng hanya bisa mengambil langkah mundur dalam masalah ini. Dia kemudian kembali untuk memproduksi Arclight Shield dan Basic Mana Armor Kits. Kemudian, anggota persekutuan terus meningkat. Alasannya, si Feng telah menetapkan pertukaran Basic Mana Armor Kits sebagai salah satu fasilitas yang tersedia untuk anggota guild. Item ini memiliki daya tarik fatal bagi pemain independen,
dan jika anggota baru ingin mendapatkannya, mereka harus menukarnya dengan menggunakan poin kontribusi kelompok. Sementara itu, ada banyak metode bagi mereka untuk mendapatkan poin kontribusi kelompok. 1. Penjelajahan bawah tanah. 2. Saling menukar peralatan peringkat bronze atau lebih tinggi. 3. Memberikan kontribusi kepada persekutuan. Manajemen atas persekutuan akan memberi penghargaan kepada pemain yang memberikan kontribusi dengan poin kontribusi. 4. Melakukan quest guild. Poin kontribusi akan diberikan oleh sistem dalam kasus ini. 5. Reputasi guild pribadi yang diterima mencapai jumlah tertentu. Karenanya, dengan begitu banyak metode yang tersedia, anggota guild tidak perlu khawatir tidak bisa mendapatkan poin kontribusi guild yang cukup. Namun, untuk mencegah penyalahgunaan oleh pemain oportunistik, pembatasan lebih lanjut ditambahkan untuk meningkatkan kesulitan bagi anggota guild untuk mendapatkan basic mana armor kits. Yang terpenting, seseorang harus menyumbang sejumlah poin reputasi ke persekutuan sebelum diizinkan untuk menukar kit armor. Kedua, 1. Membutuhkan sejumlah besar poin kontribusi kelompok untuk ditukar dengan kit armor. Sementara itu, nilai total poin kontribusi kelompok ini tidak kurang dari 20 koin perak. Dengan hadirnya dua perlindungan ini, tidak akan ada kesempatan bagi anggota guild untuk menyalahgunakan sistem bonus guild yang diterapkan. Sementara itu, selama waktu si Feng memproduksi Arclight Shield dan Basic Mana Armor Kits, Aquaros juga mengatur bawahannya untuk merekrut pemain di area perdagangan dan asosiasi petualang. Setelah setengah hari perekrutan, jumlah anggota Zero Wing meningkat drastis. Dari ratusan atau lebih anggota asli, sekarang ada lebih dari 3.000 pemain di persekutuan. Selain itu, gelombang pemain yang ingin bergabung dengan persekutuan tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti dalam waktu dekat. Big Sis Aqua, jumlah pemain yang ingin bergabung dengan guild belum berkurang sama sekali. Jika situasi ini berlanjut, kita dapat dengan mudah merekrut 2 kali lipat target 5.000 anggota. Haruskah kita menambah jumlah pemain yang kita rekrut? Petik 2. Ikuti rencana semula, kami tidak akan dapat menangani begitu banyak pemain saat ini. Jika kita melakukannya, itu malah akan memaksa persekutuan ke periode stagnasi, menghambat perkembangan kita. Tambah persyaratan masuk untuk persekutuan, naikkan persyaratan level minimum dari level 11 ke level 12. Petik 2. Di bawah manajemen Aquaros, anggota guild yang baru direkrut mulai mengambil quest guild. Bawahan langsung Aquaros juga telah berpencar dan membentuk partai-partai baru untuk menggerebek Party Dungeons, meningkatkan peralatan para anggota baru. Semuanya mengalir dengan lancar di Zero Wing, dan itu sama sekali tidak terlihat seperti persekutuan yang baru didirikan. Sebelum dia menyadarinya, malam hari tiba di Domain God. Setelah membuat sejumlah besar kit dasar mana armor dan 3 Arclight Shield peringkat emas murni, si Feng segera keluar dari permainan. Alasannya, partai persekutuan Jin Hai yang telah dinanti-nantikan oleh si Feng sedang diadakan hari ini. Dia perlu membuat beberapa persiapan sebelum menghadiri pesta. Chapter 249 Indonesian. Bab 249, mengumpulkan elit. Sinar pertama matahari pagi menembus jendela, menyinari si Feng, yang saat ini sedang berolahraga di ruang tamu. Saat ini, si Feng tidak lagi melakukan latihan otot yang intens selama beberapa hari terakhir. Dia diam-diam berdiri diam untuk waktu yang lama, sebelum perlahan-lahan menurunkan tubuhnya, masuk ke posisi kuda 1. Menutup matanya, si Feng merilekskan tubuhnya. Tiba-tiba, dadanya mengembang saat dia menarik napas dalam-dalam.
Dia lalu menghembuskan napas, jejak kabut putih keluar dari mulutnya. Seperti pistol air, kabut putih yang keluar dari mulutnya berhasil mencapai jarak 2 meter sebelum menghilang secara bertahap. Jika ada orang normal yang menyaksikan adegan ini, mereka pasti akan terkejut karenanya. Musim sekarang adalah musim panas. Namun, Si Feng telah menciptakan kembali pemandangan yang biasanya hanya dapat ditemukan selama musim dingin. Setelah mengulangi proses ini selama 1 jam, Si Feng berhenti bernapas berirama. Efek dari latihan broket 8 bagian ini cukup baik. Aku hanya berlatih selama 1 jam, dan aku sudah bisa merasakan tubuh aku menjadi lebih ringan. Latihan ini juga secara signifikan menjernihkan pikiran aku. Si Feng mengepalkan dan melepaskan tinjunya. Seluruh tubuhnya terasa hangat dan nyaman, dan kelima inderanya terasa lebih tajam dari biasanya. Latihan broket 8 bagian ini adalah sesuatu yang secara tidak sengaja ia temui di masa lalu, setelah menjadi pemimpin persekutuan bayangan, ketika ia mengunjungi sebuah toko barang antik. Awalnya, ia telah merencanakan untuk menguji efektivitas latihan. Namun, setelah perusahaan mempekerjakan seorang master seni bela diri sebagai instruktur di workshop, Si Feng menyerah pada gagasan itu. Pada masa itu, orang-orang sudah tergila-gila dengan domain dewa. Untuk meningkatkan keterampilan tempur mereka yang sebenarnya, mereka akan berlatih seni bela diri seperti orang gila. Tentu saja, Si Feng tidak terkecuali. Namun, pada saat itu, dia tidak lagi muda, dan tubuhnya juga tidak lagi berada di puncaknya. Hal-hal yang bisa dia lakukan terbatas, dan yang paling bisa dia lakukan adalah berlatih Tai Chi dan 8 Trigram Palms, melatih tekniknya sebanyak yang dia bisa. Namun, dirinya saat ini berbeda. Tidak hanya ia mulai mengonsumsi cairan gizi pada periode yang jauh lebih awal daripada di masa lalu, setelah menjalani beberapa sesi latihan, fisik tubuhnya saat ini jauh melebihi yang dulu. Ada pepatah dalam seni bela diri, secara internal, roh dan pernapasan dipraktikkan, secara eksternal, otot, tulang, dan kulit dipraktikkan. Sementara itu, Si Feng mengaitkan perkataan ini dengan broket 8 bagian. Hanya saja, dia tidak mengira latihan akan menghasilkan hasil yang baik. Meskipun latihan itu tidak meningkatkan kekuatan tubuhnya, itu menyegarkan jiwanya dan membuatnya tetap tenang setiap saat. Efek seperti itu adalah panen yang tak terduga untuk Si Feng. Setelah Si Feng sarapan, dia menerima telepon dari Zhao Ruoxi. Dia berkata bahwa dia akan memberinya tumpangan ke pesta persahabatan. Ketika Si Feng tiba di bawah apartemennya, dia segera menemukan Zhao Ruoxi berdiri di depan sebuah mobil sport biru. Dia mengenakan gaun putih murni hari ini, sementara rambutnya diikat menjadi 2 ekor kuda. Penampilannya yang murni dan indah menarik perhatian setiap pria yang berjalan melewatinya, membuat mereka linglung saat air liur keluar dari mulut mereka. "Ayo pergi." Zhao Ruoxi tersenyum manis ketika dia melihat Si Feng berjalan mendekat. "Apakah ini mobilmu?" Si Feng memandang mobil sport biru di depannya, merasa agak terkejut. Kecurigaan identitas Zhao Ruoxi mulai tumbuh dalam dirinya. Mobil sport biru ini adalah edisi terbatas Maglev Ferrari Z75, dan memiliki harga jual 6 juta kredit. Seseorang tidak akan dapat menemukan satu bahkan di seluruh kota Jinhai, namun Zhao Ruoxi sebenarnya memiliki satu. Tentu saja, apa? Terkejut, hanya saja. Biasanya, aku tidak suka mengantarnya ke sekolah. Namun, kita akan pergi ke acara formal hari ini, jadi aku perlu membuat kesan.
Zhao Ruoxi sedikit menganggukkan kepalanya sebagai balasan. Cepat dan pergi. Tempat pesta persahabatan jaraknya cukup jauh. Petik 2. Meskipun Si Feng agak heran dengan wahyu baru ini, dia tidak berusaha untuk menggali lebih dalam masalah ini. Lagi pula, semua orang punya rahasia sendiri. Karenanya, ia meluncur ke kursi penumpang. Segera setelah itu, Zhao Ruoxi menginjak pedal gas, dan dengan deru, Ferrari Z75 melaju di sepanjang jalan lingkungan. Iri memenuhi mata banyak pejalan kaki yang berjalan di jalan saat mereka menyaksikan Ferrari Z75 melaju di jalan. Dalam hati mereka berharap bisa mengendarai mobil sport semacam itu suatu hari nanti. Perjalanan, yang seharusnya memakan waktu lebih dari 1 jam dengan mobil, dikurangi menjadi hanya lebih dari 30 menit oleh Zhao Ruoxi. Apakah kamu mabuk mobil? Zhao Ruoxi bertanya dengan rasa ingin tahu, melihat corak pucat Si Feng setelah dia turun dari mobil. Si Feng adalah seorang ahli pertempuran di sekolah, dan dia adalah orang yang mampu merobohkan sebuah pembangkit tenaga listrik seperti Zhou Yuhu dalam satu gerakan. Namun, dia benar-benar mabuk. Jika orang lain mendengar tentang ini, mungkin tidak ada yang akan percaya. Tidak apa. Tubuh aku terasa sedikit tidak nyaman. Mungkin karena sarapan yang kualami pagi ini. Si Feng dengan santai membuat alasan. Sebenarnya, bagaimanapun, Si Feng benar-benar ingin mengatakan, kamu menyebut itu mengemudi? Itu sebenarnya percobaan pembunuhan. Namun, karena Zhao Ruoxi membawanya ke sini dengan niat baik, dia tentu saja tidak akan mengatakan kata-kata seperti itu. Lalu, apakah kamu sudah minum obat? Zhao Ruoxi bertanya dengan khawatir, mengedipkan matanya. Petik 2. Si Feng berbalik terdiam. Pesta persahabatan Jin Hai diadakan di Hotel Bintang 5. Meskipun acara ini diselenggarakan oleh Universitas Jin Hai, para peserta tidak terbatas pada mahasiswa dan staf universitas. Universitas dan elit masyarakat lainnya juga akan berpartisipasi dalam acara ini, dan tidak akan berlebihan untuk menyebut partai persekutuan ini sebagai kumpulan elit. Partai Persekutuan Jin Hai adalah acara tahunan yang diadakan di kota Jin Hai. Meskipun banyak orang yang ingin berpartisipasi dalam acara ini, tidak semua orang menerima kesempatan untuk melakukannya. Selain itu, pesta persekutuan yang diadakan hari ini tidak seperti yang lain sebelumnya. Selain mengundang orang yang berpartisipasi dalam kompetisi pertempuran kota Jin Hai, penyelenggara acara juga mengundang banyak pakar dari lokakarya permainan kali ini. Mengenai alasan mereka memutuskan untuk mengundang pakar game seperti itu terutama disebabkan oleh semakin populernya domain dewa. Orang-orang sudah dapat melihat potensi tak terbatas dari domain dewa. Oleh karena itu, banyak yang ingin membentuk hubungan yang baik di muka dengan para ahli game ini. Keputusan penyelenggara acara tidak dapat disangkal merupakan keputusan yang tepat, karena beberapa tahun dari sekarang, setiap pakar game yang berpartisipasi dalam fellowship party ini akan tumbuh menjadi selebriti terkenal di kota Jin Hai. Sama seperti Zhao Ruoxi dan Si Feng hendak memasuki hotel, Si Feng tiba-tiba diblokir oleh penjaga keamanan di pintu. Maaf, Tuan, tetapi nama kamu tidak ada dalam daftar tamu undangan. Kamu tidak dapat memasuki tempat ini, pemimpin penjaga keamanan yang tinggi dan kuat berkata dengan suara dingin, menatap Si Feng dengan tatapan tajam. Pemimpin penjaga keamanan ini adalah mantan anggota pasukan khusus, dan dia pernah mengalami beberapa medan perang sebelumnya. Niat membunuh yang dipancarkannya bisa menakuti sebagian besar orang yang ditemuinya,
dan yang lain biasanya tidak berani menatap langsung padanya. Jika orang normal menjadi fokus dari tatapan pemimpin penjaga keamanan ini, hati mereka akan segera berdebar dengan ketakutan ketika mereka mengalihkan pandangan mereka ke tempat lain. Namun, bahkan setelah menerima tatapan penjaga keamanan ini, ekspresi Si Feng masih tetap tenang seperti sebelumnya. Kurangnya reaksinya sangat membingungkan penjaga keamanan ini. Itu tidak mungkin. Aku mendaftarkan Si Feng sendiri. Bisakah kamu memeriksanya lagi? Alis Zhao Ruoxi berkerut. Dia secara pribadi pergi ke Dewan Mahasiswa di universitas, dan secara langsung menyerahkan biaya partisipasi 2 orang kepada Presiden Dewan Siswa. Bagaimana mungkin dia terdaftar, sementara Si Feng tidak? Kapten penjaga keamanan memindai Si Feng sekali lagi. Pada akhirnya, hasil yang didapatnya masih menunjukkan dia sebagai tidak diketahui, dan bahwa dia tidak diizinkan masuk. Untuk memastikan tidak ada yang salah dengan mesin, ia mencobanya pada orang lain juga, dan hasilnya menunjukkan bahwa tidak ada yang salah dengan mesin. Itu tidak benar. Aku mendaftarkan kami berdua bersama. Aku akan menghubungi He Yuchai. Pasti ada yang salah di suatu tempat. Aku akan membuatnya segera memperbaikinya, kata Zhao Ruoxi. Maaf, tapi aku harus melakukan sesuatu sesuai aturan. Siapapun yang tidak terdaftar tidak diizinkan masuk. Pendaftaran dadakan juga tidak dapat diterima. Ini aturannya, kata kapten penjaga keamanan itu dengan dingin. Siapa orang yang bertanggung jawab di sini? Zhao Ruoxi bertanya dengan marah. Si Feng adalah seseorang yang dia undang secara pribadi. Sekarang Si Feng dilarang masuk, bagaimana mungkin dia tidak marah? Nona, tolong berhenti membuat semuanya menjadi sulit bagiku. Begitulah aturannya. Aku tidak bisa mengubahnya hanya karena satu orang. Kapten penjaga keamanan tidak bisa membantu tetapi melunakkan nadanya ketika ia melihat bahwa identitas Zhao Ruoxi tidak sederhana. Pada saat ini, beberapa orang berjalan keluar dari hotel. Salah satunya tidak lain adalah orang yang dicari Zhao Ruoxi, Presiden Dewan Siswa, He Yuchai. Berjalan di sampingnya adalah orang-orang yang akrab dengan Feng Feng, Ling Feilong, Zhou Yuhu, dan Qin Suyu. Sementara itu, ini adalah pertama kalinya Si Feng bertemu dengan Ketua Dewan Siswa, He Yuchai. Orang yang dimaksud memiliki tubuh kekar dan wajah bulat, dan suaranya ketika berbicara sangat lembut. Sangat sulit membayangkan orang seperti itu benar-benar menjadi Presiden Dewan Siswa. Rekan siswa Zhao Ruoxi, masalah mendesak apa yang kamu miliki? Mengapa kamu mencari aku dengan sangat panik? Tanya He Yuchai. Zhao Ruoxi kemudian memberikan ringkasan singkat tentang apa yang telah terjadi. Aku benar-benar minta maaf tentang hal ini, sesama siswa Zhao Ruoxi. Aku tidak akan pernah membayangkan bahwa kesalahan seperti itu akan terjadi dalam pendaftaran. Aku dengan tulus meminta maaf, tetapi karena semuanya telah sampai pada titik ini, aku juga tidak berdaya. Ini adalah aturan yang ditetapkan sekolah sejak lama. Mengenai kerugian kamu, aku akan memberikan kompensasi kepada kamu dengan 2 kali lipat jumlah yang kamu bayarkan. He Yuchai melirik Si Feng, senyum di wajahnya saat ia berbicara. Berdiri di satu sisi, baik Ling Feilong dan Zhou Yuhu menatap Si Feng dengan senyum mengejek di wajah mereka. Bahkan seorang idiot pun bisa mengatakan bahwa masalah ini ada hubungannya dengan mereka. Chapter 250 Indonesian. Bab 250, hanya pertanyaan serius. Tidak berdaya tentang itu, mata Zhao Ruoxi melebar marah. He Yuchai, ini kesalahanmu.
Kamu perlu memikirkan cara untuk memperbaikinya. Petik 2. Pada saat ini, Ling Feilong berdiri dan menyela, berkata dengan nada lembut, Ruosi, kamu tahu bahwa ini hanya kesalahan kecil. Pasti ada yang salah dengan sistem, jadi kamu tidak bisa menyalahkan He Yuchai. Petik 2. Lalu apa yang harus dilakukan Si Feng? Karena kamu sudah tahu ada yang tidak beres, apakah itu berarti Si Feng diizinkan masuk sekarang? Zhao Ruosi sepenuhnya mengabaikan Ling Feilong, langsung bertanya kepada He Yuchai, bagaimanapun, kamu dapat membuktikan bahwa Si Feng memang telah mendaftar untuk acara ini. Si Feng juga tidak memiliki masalah untuk membuktikan bahwa dia adalah siswa sekolah kami. Jangan bilang ini masih belum cukup. Petik 2. Rekan mahasiswa Zhao Ruosi, aku memang dapat memverifikasi bahwa Si Feng telah mendaftar untuk acara ini. Namun, apakah dia bisa masuk atau tidak? Itu tergantung pada keputusan ketua OSIS seperti aku. Kamu harus bertanya kepada penjaga keamanan kakak ini di sini. He Yuchai mengalihkan pandangannya ke arah pemimpin penjaga keamanan, langsung mendorong semua tanggung jawab pada penjaga keamanan. He Yuchai kemudian mengungkapkan senyum pahit, membuat situasinya tampak seolah-olah tidak ada hubungannya dengan dia. Mulut penjaga keamanan itu bergerak-gerak jelas ketika dia mendengarkan kata-kata He Yuchai. He Yuchai jelas tidak membantu Si Feng mendaftar untuk acara ini untuk memulai. Namun He Yuchai mendorong semua yang ada padanya sekarang. Jika He Yuchai bersikeras agar Si Feng diizinkan masuk ke hotel, apa yang bisa dilakukan seorang kapten satpam seperti dia? He Yuchai sudah membuat niatnya sangat jelas. Sama sekali tidak diizinkan, itu adalah jawaban He Yuchai. Namun, melihat Zhao Ruosi, dia juga tidak tampak seperti seseorang yang bisa diprovokasi. Kalau tidak, mengapa He Yuchai repot-repot membuat begitu banyak alasan yang dangkal? Terperangkap dalam dilema, kapten penjaga keamanan ini tidak tahu mana yang akan menjadi pilihan yang lebih bijaksana. Saat ini, tatapan murka Zhao Ruosi telah beralih ke kapten penjaga keamanan. Dia bertanya dengan nada muram, apa yang kamu katakan? Aku, meskipun dia telah mengalami banyak medan perang sebelumnya, kapten penjaga keamanan tidak bisa menahan keraguan pada saat ini. Pada akhirnya, bagaimanapun, dia masih berkata dengan tegas, aku memiliki tanggung jawab aku. Nona, tolong jangan mempersulitku. Petik 2. Kamu, monitor kelas, tidak apa-apa. Hal ini tidak dapat membantu. Jika aku tidak bisa masuk, biarkan saja. Petik 2. Si Feng menahan Zhao Ruosi yang mengamuk. Dia kemudian tersenyum ke arah He Yuchai dan yang lainnya yang benar-benar pandai memanjakan kekayaannya. Sangat bagus bahwa sesama siswa Si Feng dapat memahami masalah aku. Ini benar-benar kecelakaan. Aku menjamin bahwa tidak akan ada situasi yang sama seperti ini di waktu mendatang, ejek He Yuchai. Kanan. Situasi seperti ini tidak akan terjadi di lain waktu, Zhou Yuhu tertawa keras. Ling Feilong mengirim senyum menghina pada Si Feng, sebelum berkata dengan nada lembut kepada Zhao Ruosi, Ruosi, ayo pergi. Paman Jianhua telah dengan cemas menunggu kamu untuk sementara waktu sekarang. Petik 2. Mengapa Paman Jianhua ada di sini? Zhao Ruosi jelas terkejut ketika dia mendengar nama ini. Namun, ketika dia berpikir tentang bagaimana masalah Si Feng masih tetap belum terpecahkan, sebuah inspirasi tiba-tiba muncul di benaknya. Betul. Paman Jianhua adalah salah satu sponsor untuk pesta persahabatan. Dia seharusnya bisa membuatmu masuk. Petik 2. Si Feng, tunggu di sini.
Aku akan meminta Paman Jianhua untuk segera datang. Dengan begitu, kamu pasti bisa masuk. Petik 2. Si Feng mengangguk sebagai jawaban. Dia kemudian menyaksikan Zhao Ruoxi dengan panik berjalan masuk ke hotel. Detik berikutnya, Si Feng melihat Ling Feilong mengirimkan senyum dingin ke arahnya. Si Feng merasakan firasat buruk pada pemandangan ini. Melihat bahwa Zhao Ruoxi telah pergi, He Yuchai mengungkapkan senyum mengejek ketika dia berkata, "Rekan siswa Si Feng, tolong kembali dari mana kamu datang. Partai persekutuan ini tidak cocok untuk orang sepertimu." Dia kemudian memberitahu pemimpin satpam itu, ingat, dia bahkan tidak diizinkan menginjakan kaki di gedung ini. Kalau tidak, kamu bisa berkemas dan pergi. Petik 2. Dimengerti. Selesai berbicara, He Yuchai dan yang lainnya berjalan kembali ke hotel. Tawa mereka memenuhi udara ketika mereka pergi. Penjaga keamanan kemudian memperbaiki pandangannya pada Si Feng. Selama Si Feng berani mendekati gedung ini, dia secara pribadi akan mengejarnya. Namun, Si Feng tidak bereaksi marah. Sebaliknya, dia merasa sangat tenang sekarang. Jika kamu tidak ingin aku masuk, biarkan saja. Bagaimanapun, aku tidak harus benar-benar berada di pesta untuk melakukan apa yang harus kulakukan. Si Feng berbalik dan pergi. Sudut bibirnya terangkat sedikit. Partai persekutuan Jin Hai yang diadakan pada saat ini adalah kesempatan sempurna baginya untuk merekrut anggota baru untuk persekutuannya. Jika dia melewatkannya, siapa yang tahu berapa lama dia harus menunggu sebelum kesempatan lain tiba? Alasan mengapa persekutuan kecil seperti Shadow bisa bertahan di Guts Domain terutama karena sekelompok orang yang mereka rekrut di acara ini. Kelompok orang ini telah membantu Shadow menanggung masa tersulitnya. Kalau tidak, dengan kekuatan kecil yang dimiliki Shadow, tidak mungkin mereka bisa menghindari aneksasi oleh persekutuan besar. Meskipun Zero Wing sudah memiliki pembangkit tenaga listrik seperti Aqua Rose dan juga sekelompok pemain elit di tengah-tengahnya. Sebuah guild tidak akan pernah memiliki kelebihan dari pembangkit tenaga listrik dan pemain elit. Karena dia tidak diizinkan merekrut di dalam tempat acara, seharusnya tidak masalah jika dia melakukannya di luar, kan? Oleh karena itu, Si Feng mengunjungi toko percetakan terdekat. Segera setelah itu, ia membuat papan nama besar tidak jauh dari venue partai persekutuan. Zero Wing Guild merekrut anggota baru. Hanya pertanyaan serius. Petik 2. Meskipun warna kata-kata pada tanda itu monokrom dan tampak agak kumuh, itu masih dengan jelas menyampaikan makna yang diinginkan Si Feng. Seperti apakah orang lain akan mengenali tanda untuk apa itu? Si Feng tidak khawatir sedikit pun tentang itu. Lagi pula, ketenaran Zero Wing tidak terbatas hanya di White River City, tetapi seluruh Star Moon Kingdom. Di forum resmi kerajaan Star Moon, popularitas Zero Wing telah lama hilang dari tangga lagu. Belum lagi memiliki 8 pemain yang menduduki posisi teratas dalam daftar peringkat, level pemain ini bahkan melebihi imajinasi semua orang. Pemain dengan level terendah di antara mereka adalah level 18. Ini adalah level yang menimbulkan kekaguman pada orang lain. Bahkan ketika peringkat seluruh Star Moon Kingdom, 8 pemain ini masih akan menjadi 8 pemain teratas. Belum lagi guild kelas 1, bahkan guild kelas 1 puncak tidak bisa mencapai prestasi seperti itu. Bagaimana mungkin orang tidak ingin bergabung dengan persekutuan seperti itu? Karenanya, banyak pemain independen berharap mereka bisa bergabung dengan Zero Wing. Bahkan ada ribuan utas yang diposting di forum oleh pemain independen,
Semuanya mengekspresikan niat mereka untuk bergabung dengan Zero Wing. Namun, Zero Wing hanya merekrut anggota di White River City. Jadi tidak semua orang benar-benar bisa bergabung dengan persekutuan. Tak lama setelah tanda itu diangkat, sudah mulai menarik perhatian. Little How, lihat tanda itu. Ini sebenarnya anggota perekrutan Zero Wing. Petik 2. Zero Wing Guild. Bagaimana mungkin? Persekutuan itu sangat misterius. Aku mendengar bahwa kekuatan 8 ahli hebat dari persekutuan itu beberapa kali lebih menakjubkan daripada para ahli persekutuan kelas 1. Bagaimana mereka bisa merekrut anggota di tempat ini? Jika itu benar-benar merekrut Zero Wing, aku pasti akan menjadi orang pertama yang melamar. Petik 2. Pejalan kaki yang memperhatikan tanda ini segera memulai diskusi di antara mereka sendiri. Lagi pula, Zero Wing terlalu terkenal saat ini. Mereka hanya bisa digambarkan dengan kata-kata seperti misterius dan kuat. Tanda hubung. Sementara itu, di salah satu ruang tunggu di lantai 10 hotel adalah seorang lelaki tua mengenakan pakaian mewah. Meskipun pria itu sudah berusia 50-an, dia memiliki ketajaman yang melampaui usianya. Tatapan tajamnya mampu melihat menembus hati orang-orang. Orang ini tidak lain adalah Zhao Jianhua. Paman kedua, mengapa kamu datang ke sini hari ini? Zhao Ruoxi tersenyum manis pada pria tua ini setelah memasuki ruangan. Zhao Jianhua adalah adik dari ayah Zhao Ruoxi. Dia juga salah satu anggota dewan dari grup Zhao. Namun, Zhao Jianhua tidak memiliki anak sendiri, jadi dia selalu mencintai Zhao Ruoxi seakan dia adalah putrinya sendiri, memperlakukannya seperti bunga paling halus di dunia. Tentu saja aku di sini untuk melihatmu. Kamu selalu tinggal di sekolah baru-baru ini, tidak repot-repot bahkan berkunjung ke rumah, jawab Zhao Jianhua dengan senyum menyayanginya. Paman kedua, kamu salah satu sponsor untuk kumpul-kumpul ini, kan? Aku punya teman yang ingin bergabung dengan acara ini juga. Bisakah kamu membiarkannya masuk? Zhao Ruoxi berkata dengan manis, meraih dan mengguncang lengan Zhao Jianhua. Apakah kamu mengacu pada si Feng itu? Alis Zhao Jianhua berkerut, ekspresinya langsung tenggelam. Bagaimana kamu tahu, paman kedua? Zhao Ruoxi bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku yang mengatur agar dia dilarang masuk. Dia hanyalah orang biasa-biasa saja yang berasal dari keluarga biasa. Kamu tidak boleh bergaul dengan orang seperti itu. Kamu adalah penerus grup Zhao, seorang elit yang berdiri di puncak piramida masyarakat. Orang lain akan bergosip tentang kamu jika mereka tahu kamu bergaul dengan orang seperti ini. Aku sangat jelas tentang orang-orang seperti si Feng ini. Orang-orang seperti dia akan melakukan apapun untuk maju, dan tidak ada batasan jumlah sanjungan yang akan dia ucapkan. Dia tidak menyukaimu sama sekali, dia hanya mengingini aset grup Zhao. Aku pasti tidak akan membiarkan dia terus menipu kamu. Sedangkan untuk sisi si Feng, aku akan berbicara dengannya secara pribadi.